Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kembali kita mengkaji kitab Tauhid, dan pada pertemuan ini kita akan mereview sedikit tentang pembahasan sebelumnya, yaitu tentang al-khawfu minasyirik. Anjuran untuk takut dari kesyirikan. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 48 dan 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Jadi kalau orang mati dalam keadaan musyrik, nggak akan diampuni. Beda dengan dosa-dosa lain selain syirik, maka ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang dikehendakinya. Ini serem. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa seperti yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat 35, wa jannubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Oke. Kemudian di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan terjadi pada kalian itu adalah syirik kecil. Fasu'ilaan, kemudian beliau ditanya, apa itu? Faqala riya. Beliau menjawab, ar-riya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menggambarkan akan bahayanya riya. Dia seperti rayapan semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Jadi sangat-sangat sulit untuk diidentifikasi. Ya. Oleh sebab itu, memperbaiki hati atau memperbaiki niat itu lebih sulit daripada memperbaiki. Kemudian hadis berikutnya juga menjadi alasan kenapa kita harus takut dari kesyirikan, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar." Siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, dia menyeru kepada tandingan selain Allah, ya, maka pasti masuk neraka. Kalau dia mati dalam keadaan musyrik, maka pasti masuk neraka, kata Nabi SAW. Kemudian hadis berikutnya riwayat Muslim dalam sahihnya dari Jabir radhiyallahu an, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqi Allah wa huwa la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah, yaitu mati, karena setiap yang mati itu pasti akan menghadap Allah untuk disidang dan diperhitungkan. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, pasti masuk surga. Dan barang siapa yang mati atau berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah dengan apapun, maka pasti masuk neraka. Jadi itu tadi sejumlah ayat dan hadis yang menunjukkan anjuran kepada kita untuk takut dari kesyirikan, ya, untuk takut dari kesyirikan. Dan kesyirikan itu tidak seperti yang dipahami sebagian orang, yang artinya iri dan dengki, ya, bukan itu, ya. Seperti kalimat kamu syirik ya sama saya, artinya kamu iri dan dengki, bukan itu. Karena sebagian orang menggunakan kata itu dengan makna yang lain.
asyirik di sini adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah. Gitu. Dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah, berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah. Itulah syirik. Jelas ya jemaah? Nah, pagi hari ini kita akan masuk pada bab berikutnya, bab doa ila syahadati alla ilaha illallah. Bab dakwah atau ajakan kepada persaksian la ilaha illallah. Bahwa tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid, bahwa setelah dijelaskan tentang makna tauhid, keutamaannya, kemudian hal-hal yang membuat orang itu takut dari kesyirikan, maka berikutnya penulis ingin menyampaikan kalau ketauhidan itu keutamanya besar sekali, dan sebagaimana sebaliknya kesyirikan itu besar sekali bahayanya, maka bagi mereka yang sudah tahu tauhid dianjurkan untuk menyebarkannya. Ya, mengajak orang lain untuk kembali kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Ya. Melalui apa? Melalui proses yang namanya ajakan. Dan ini adalah tugas para nabi alaihi wassalam. Tugas mereka adalah dakwah ila tauhid. Menyeru kepada ketauhidan, pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Ini merupakan tugas para nabi, para rasul, mulai Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ajakannya sama, la ilaha illallah. Jadi ini adalah ajakan yang mulia, mengembalikan ketergantungan hati manusia kepada apapun, kembali kepada tergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah As-Samad, satu-satunya tempat bergantung. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana sifat dakwahnya, bagaimana bentuk ajakannya? Maka dibawakan di sini surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalanku. Aku mengajak kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin. Ya, ala basiratin. Ajakan itu di atas basirah. Basirah adalah ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan pengikutku. Aku dan pengikutku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah Subhanahu wa taala dan aku bukanlah termasuk kalangan musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Faedah yang bisa dipetik dari ayat ini, yang pertama, anna da'wata ila syahadati alla ilaha illallah hiya tariqatur rasul wa atba'i. Bahwa ajakan dakwah, seruan ya kepada persaksian la ilaha illallah, ya tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah, adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Ana wa man ittaba'ani, aku dan pengikutku. Jadi kita sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya menyampaikan seruan yang sama kepada la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Seruannya sama. Maka nggak bisa digabungkan antara kesyirikan dengan tauhid, itu nggak bisa digabungkan. Nggak bisa juga dikatakan semua agama benar, nggak bisa. Ya, karena tauhid hanyalah ajaran Islam. Hanyalah ajaran Islam, tauhid. Ajaran para nabi, ajaran para rasul. Seruan kepada la ilaha illallah, bagaimana mungkin digabungkan dengan seruan-seruan lainnya yang sudah mengandung penyimpangan dan penyelewengan, penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di sini juga terdapat anjuran bahwa sekali lagi kita pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga
harus punya andil untuk menyeru dan mengajak sekeliling kita untuk kembali kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tauhid. Kemudian yang kedua, annahu yajibu 'ala ad-da'iyah ay yakuna 'aliman bima yad'u ilaihi. Bahwa wajib bagi setiap dai atau juru dakwah untuk mengetahui isi seruannya. Harus tahu. Nggak mungkin seorang mengajak sesuatu, ya, sementara dia sendiri nggak tahu konten atau isi ajakannya. Aneh kan? Dan ini nggak logik. Jadi seorang ketika hendak mengajak pada sesuatu, dia harus paham betul, ya, tentang isi ajakannya. Baik. Kemudian yang ketiga, at-tanbih 'alal ikhlas fi da'wah. Ya alla yakuna lid-da'iyah maqsidun siwa wajhillahi subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini terdapat anjuran untuk ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan dan meluruskan niat hanya untuk Allah dalam menjalaninya. Menjalani ibadah ini. Karena dakwah itu adalah ibadah. Baik. Jadi ketika seorang menyeru dan mengajak kepada manusia, ayo kita kembali di jalan Allah. Yuk kita kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan duakan Allah sama sekali. Tayyib, maka motifnya harus lurus. Ya, nggak boleh ada motif-motif penyerta lainnya. Tidak boleh ada penumpang gelap, ya, yang menyertai tayyib seruannya tersebut. Betul-betul lillah. Ya. Karena begitulah yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Hendaknya seseorang mendasarkan dakwahnya untuk berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Murni. Dia berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, la yaqsid bidzalika tahsila malin aw riyasah aw madah minan nas. Enggak boleh ada motif untuk menghasilkan uang atau kepemimpinan atau pujian dari orang, atau dakwatin ila hizb atau ajakan kepada partai atau kelompok atau golongan tertentu, atau madhab atau kepada madhab tertentu. Ya, harus betul-betul tulus lillah. Nggak ada motif-motif yang mengotori dakwahnya tersebut. Karena dakwah adalah ibadah, mengajak orang itu adalah ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, maka harus betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, annal basirah faridatun. Ya, bahwa basirah atau pengetahuan merupakan keharusan di dalam berdakwah. Ya, li'anna atba'ahu sallallahu alaihi wasallam li'anna ittiba'ahu sallallahu alaihi wasallam wajibun. Karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban, wala yatahaqqaq ittiba'u illa bil basirah wa hiyal ilmu wal yaqin. Maka nggak mungkin seorang bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan basirah. Basirah itu adalah ilmu dan keyakinan. Ilmu dan keyakinan. Ilmu yang dimaksud adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu. Ya, ilmu kalau dalam konteks agama adalah maqala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Jadi nggak bisa seorang hanya mengklaim saya pengikut Muhammad SAW, tapi ternyata dia nggak pakai ilmu, hanya sekedar klaim saja. Apakah betul Rasulullah melakukan perbuatan itu? Periksa dulu. Kalau nggak betul, bagaimana engkau bisa mengklaim sebagai pengikut Muhammad SAW sementara perbuatannya nggak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kemudian faedah berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang bisa dipetik dari ayat tadi, husnul tauhid li'annahu tanzihu lillah subhanahu wa ta'ala. Indahnya ajaran tauhid. Kenapa? Karena di dalam tauhid terdapat penyucian Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kekurangan yang menjadi kotoran-kotoran, ya, yang dituduhkan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya kekurangan-kekurangan itu adalah perbuatan manusia, klaim-klaim manusia, pikiran-pikiran rusak manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangkaan bahwa Allah punya anak, ya, sangkaan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya pembantu, punya pembela, punya penolong dan sebagainya. Enggak ada sama sekali. Ya. Karena anggapan bahwa Allah punya anak itu celaan dan cercaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syatamani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik." Anak Adam mencelaku padahal mereka enggak boleh melakukannya. Fa amma syatmuhu iyaya fa qauluhu ittakhadallahu walada. Adapun celaan mereka kepadaku yaitu ucapan mereka bahwa Allah punya anak. Wa anal ahadus samad, padahal aku Maha Esa, satu-satunya tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul li kufuwan ahad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak ada satupun yang setanding denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dibersihkan. Tauhid adalah pembersihan pikiran-pikiran kotor seperti ini dari manusia terhadap Allah, atau sangkaan-sangkaan rusak seperti ini dari manusia terhadap Allah. Maka tauhid menghilangkan itu semua. Betul-betul menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya yang bisa dipetik dari ayat tadi adalah qubhus syirik, buruknya kesyirikan. Ya, kenapa? Li'annahu masabbatul lillah Subhanahu wa taala. Kenapa syirik itu dianggap buruk dan disebut sebagai keburukan? Karena kesyirikan itu sama saja mencela Allah Subhanahu wa taala, menistakan Allah dan menghina Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, wujub ibtiadil muslim anil musyrikin. Wajibnya seorang muslim menjauh dari kaum musyrikin. Ya. La yasiru minhum bi syai'. Baik. Dan tidak boleh seorang muslim mirip dengan mereka. Ada keserupaan dengan mereka. Namanya muslim tidak berbuat syirik. Kalau ada yang mengklaim dirinya muslim tapi dia melakukan kesyirikan, maka dia disebut musyrik, bukan muslim. Karena ini dua hal yang nggak mungkin bisa ketemu. Ada muslim tapi musyrik, nggak boleh. Karena kesyirikan itu adalah ajaran yang paling ditentang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar, seperti yang sudah pernah kita terangkan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar karena kezaliman itu dilakukan kepada Sang Pencipta. Baik. Jadi wajib setiap muslim untuk menjauh dari kaum musyrikin, menjauh. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita semua bisa saja berjumpa dengan siapapun, manusia. Ya. Berjumpa di pasar, berjumpa di bandara, berjumpa di tempat-tempat umum, ketemu di situ muslim, kafir. Sebagaimana dahulu Nabi SAW ketika ke pasar berjumpa juga dengan muslim dan juga orang kafir. Baik, namun ketika setiap yang dijumpai itu ingin dijadikan sebagai teman dekat, ya, atau sahabat, begitu, maka muslim harus punya alat tapis atau saringan. Ya, dia harus melakukan screening, dan itu merupakan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan almar'u ala dini khalilih, seorang itu bisa dilihat dari kualitas keagamaan temannya. Gitu. Falyanzur man yukhalil, hendaknya seorang melihat siapa yang dijadikan sebagai sahabat dan teman dekat. Jadi pertemanan itu saling memengaruhi. Ya, saling mengaruhi. Kalau tidak selektif dalam memilih teman dan sahabat, ini bisa berbahaya. Dan seorang bisa dikenal dari dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bersahabat. Ya. Kalau ada yang mengatakan saya bersahabat dengan siapa saja, itu nggak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Hadisnya sahih. Beliau mengatakan begitu. Apakah kemudian orang itu mengatakan bahwa saya lebih baik dari Muhammad SAW? Bisa begitu? Nggak ada manusia terbaik selain beliau SAW. Sementara beliau sendiri menganjurkan untuk selektif dalam berteman. Jadi kalau berjumpa dengan siapapun bisa, bekerjasama dengan siapapun bisa, tapi ketika menjadikan mereka sebagai teman dekat, di situ ada apa? Ada tapisan-tapisan. Ya, ada saringan-saringan. Karena kata Nabi SAW, al-arwah junudum mujannadah. Ruh itu sukanya berkelompok. Kalau ruh itu
cocok dan sejalan, pasti dia akan ngumpul. Pasti. Kalau nggak cocok, dia nggak akan ngumpul. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ruh-ruh tersebut. Dia akan cari yang cocok. Saya kasih contoh. Dalam perjalanan mudik, ya, dalam perjalanan mudik ini bicara kondisi normalnya. Kita nggak kenal ketika singgah di rest area. Begitu banyak orang di situ kan. Orang yang jiwanya sama pasti akan ketemu. Ya, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketemunya di mana? Ketemunya di masjid. Walaupun nggak kenal, hati itu terasa satu, senang, gembira dengan orang-orang yang datang di masjid, walaupun nggak kenal. Begitulah seterusnya. Al-arwah junudun mujannada. Yang nggak cocok pasti ketemunya nggak di masjid. Gitu. Karena nggak semua orang ketika rest area itu selalu ke masjid di waktu-waktu sholat. Ini saya bicara di waktu-waktu sholat ya. Ke masjid ketemu dia. Baik. Walaupun nanti setelah itu dia belanja untuk cari bekal sekedarnya, kemudian berangkat lagi. Tapi begitulah ruh manusia. Dia akan berkelompok, yang cocok pasti akan ketemu. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka itulah petunjuk Nabi kita Muhammad SAW bagaimana kita bergaul dan bagaimana kita berteman. Ya, nggak mungkin seorang Muslim yang taat akan hura-hura, kemudian di acara-acara malam, klub-klub malam seperti itu, nggak mungkin, nggak nyambung di situ, nggak ada sambungannya. Kalaupun masuk ke situ akan kebawa dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, dan Allahul Musta'an itu tidak patut. Karena pertemanan sekali lagi akan selalu menyeret dan menggiring. Kalau berteman dengan orang baik, maka akan kebawa kepada kebaikan. Berteman dengan orang yang tidak baik, maka akan kebawa kepada yang tidak baik. Nabi SAW memberikan analogi. Berteman dengan orang yang baik seperti ya, berteman dengan penjual minyak wangi. Paling tidak dia mencium aroma wangi. Syukur-syukur diberi. Ya, syukur-syukur diberi, dia mendapatkan minyak wangi dan terasa wangi juga, kan begitu. Berbeda dengan pertemanan yang buruk, ya, dianalogikan oleh Nabi SAW dengan pertemanan, ya, dengan pandai besi. Bukan pandai besi itu pekerjaan yang buruk, bukan. Akan tapi efek dari pekerjaan itu, ya, dengan tempaan besi panas dan sebagainya, maka akan tercium asap, ya, asap pembakaran dan sebagainya. Atau terkadang seorang kecipratan percikan api yang bisa membakar atau melobangi pakaiannya. Nah, itu analogi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata pertemanan itu memiliki dampak dan pengaruh pada diri seorang. Sebab itu wajib bagi Muslim untuk menjauh dari kaum musyrikin, menjauh dari kaum musyrik. Tayyib. Kemudian kita baca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari nomor 1395 dan Muslim nomor 19 dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'addan ila al-Yaman qala lahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman. Yaman itu tidak seperti sekarang. Sekarang kan teritorialnya, ada teritorialnya jelas, perbatasan antara Saudi Arabia dengan Yaman ya. Di situ Yaman. Kalau dulu Yaman itu adalah yang sebelah selatan Ka'bah, itu Yaman. Sebelah utara Ka'bah namanya Syam. Kalau sekarang kan dibatasi dengan teritorial. Ini kita bicara dulu ya. Taib. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah ke Al-Madinah, kemudian Islam berkembang di sana, maka beliau mengutus para juru dakwah ya untuk mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Di antaranya beliau mengutus sahabatnya Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridainya, menuju Yaman untuk berdakwah ke sana. Beliau mengatakan begini, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sungguhnya engkau akan mendatangi suatu komunitas ahli kitab. Ahli kitab yang dimaksud adalah Nasara. Karena agama Kristen lebih awal.
Jadi nggak mesti ya, nggak identik kalau Arab itu mesti Muslim. Ya sekarang mayoritas Muslimin itu Arab. Akan tapi Arab Kristen juga ada, bahkan Kristen lebih awal sebelum datangnya Islam. Ya, ajaran Kristen sudah menyebar dahulu dan dianut oleh sejumlah orang Arab, bahkan sejumlah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asalnya Kristen. Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu an, dulunya Kristen, baru masuk Islam tahun ke-7 Hijriah bersama ibunya. Hidup berdua kan, Kristen. Kemudian masuk Islam. Ada lagi Adi bin Hatim, ya, sahabat Nabi SAW yang mulia, dulunya seorang Kristen. Oke. Nah, ini Mu'ad bin Jabal diutus menuju Yaman. Diingatkan, engkau akan mendatangi komunitas ahli kitab, yaitu orang-orang Kristen maksudnya. Tayyib. Nah, pembekalan seperti ini kepada juru dakwah itu penting, agar juru dakwah itu tahu latar belakang tempat yang akan dia tuju, sehingga dia nggak sembarangan. Dia harus punya strategi dalam berdakwah. Bagaimana cara membuat orang itu menerima, itu poinnya. Ya, ada strategi yang baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Hendaknya seruan pertamamu adalah persaksian la ilaha illallah. Seruan pertamamu kepada mereka, ya, prioritas dakwahmu adalah mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena ajaran Kristen menyimpang. Ya, mengakui ajaran Trinitas dan itu penyimpangan, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu dari tiga. Sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan Nabi ngirim Mu'ad bin Jabal ke Yaman supaya mereka kembali beribadah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Muncul pertanyaan, bagaimana asal muasal datangnya Kristen di Yaman? Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu berawal dari bangsa Himyar yang ada di Yaman. Sekarang Yaman ya. Bangsa Himyar ini adalah bangsa yang penguasanya melakukan genosida terhadap rakyatnya sendiri. Dan itu ada di dalam surat Al-Buruj. Jadi rakyatnya ketika menyatakan keislamannya, mereka semua dibakar. Jadi dibuat parit yang besar gitu, kemudian dinyalakan api di situ dengan bahan bakarnya. Kemudian orang-orang yang beriman itu disuruh nyemplung ke dalam api yang sudah berapi, yang sudah menyala, parit yang sudah berapi, yang sudah menyala-nyala itu. Baik. Ini yang disebut dengan Ashabul Ukhdud dalam surat Al-Buruj. Ya, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidi wa masyhud qutila ashabul ukhdud, gitu dia. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi ada kisahnya kenapa mereka sampai dibakar. Sebutkan dalam tafsir surat Al-Buruj tersebut. Jadi kita bicara sejarah sedikit ya. Raja itu raja kafir ya, penyembah berhala saat itu. Dia punya penasehat, sejumlah penasehat. Di antara penasehatnya adalah tukang sihir. Raja-raja dulu yang menganut paganisme, penyembahan kepada berhala, itu memiliki penasehat-penasehat biasanya dari dukun-dukun dan tukang-tukang sihir. Nah, karena faktor usia, maka dukun tersebut mengajukan usul kepada raja untuk melakukan pengkaderan, gitu, untuk melakukan pengkaderan. Berikan padaku satu orang untuk menggantiku nanti. Akhirnya diberikanlah seorang pemuda, singkat cerita. Nah, pemuda itu pun dididik untuk belajar ilmu sihir dan berdukunan. Nah, dari perjalanan rumah menuju tempat belajar, pemuda itu tertarik dengan seorang rahib, ya, seorang pendeta yang mengajarkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, ajaran tauhid. Mampirlah dia ke situ. Setelah selesai belajar, lalu dia tetap meneruskan pelajarannya di kuil, ya, di tempat tukang sihir itu mengajar. Nah,
Terus begitu, sampai akhirnya dia selalu terlambat ketika datang untuk belajar sihir. Dan ketika pulang, karena waktunya tersita juga untuk belajar ajaran tauhid. Baik. Dan selalu dia dihukum. Kalau dia terlambat belajar sihir, dia dihukum. Ketika pulang rumah, terlambat, dia juga dihukum. Lalu dia mengadu kepada sang rahib tentang kondisinya. Lalu sang rahib memberikan saran, begini saja, kalau kau terlambat datang ke tukang sihir tersebut, sampaikan, di rumah ada pekerjaan, ada kesibukan. Nanti kalau terlambat pulang, bilang saja pelajarannya banyak. Gitu. Dan terus berjalan seperti itu. Sampai akhirnya ada satu kejadian. Yaitu ada sebuah binatang, ada seekor binatang yang sangat besar. Nggak disebutkan di situ apakah gajah, ya, ataukah badak, ataukah apa. Ya, binatang itu besar. Yang membuat takut lalu lintas manusia. Jadi betul-betul terhambat di situ. Dan saat itu infrastruktur tidak seperti sekarang ya, zaman-zaman sekarang. Ya jalan itu cuma satu-satu gitu untuk lalu lalang antar desa dan sebagainya. Baik. Lalu dia mengambil batu. Batu kecil tidak besar, tapi dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya seandainya ajaran rahib ini lebih engkau ridhoi daripada ajaran tukang sihir, maka bunuhlah binatang besar ini sehingga jalan menjadi lancar. Maka dilempar batu. Mati. Mati, padahal batu itu nggak sebanding dengan besarnya binatang yang dilempar itu. Tapi Allah takdirkan mati dengan sekedar lemparan itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadilah kehebohan. Ya, manusia melihat ini sebuah hal yang aneh. Ya biasalah manusia dari masa ke masa ketika mendapati hal-hal yang aneh, maka mereka akan berkerumun mendatangi orang-orang yang dianggap spesial tersebut. Mereka datang sampai akhirnya mereka curhat dan minta kesembuhan. Orang-orang yang sakit datang. Ya, orang-orang yang punya masalah datang dan seterusnya dikunjungi. Nah, pemuda itu memakai sistem doa atau ruqyah. Ya. Dia mengatakan begini, boleh aku doakan, ya, tapi syaratnya kamu harus masuk Islam. Karena ajaran tauhid adalah ajaran Islam. Ajaran para nabi terdahulu itu semuanya ajaran Islam. Karena menyeru la ilaha illallah. Walaupun aturannya itu berbeda-beda. La ilaha illallah Nuh Rasulullah, la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah, la ilaha illallah Musa Rasul dan seterusnya. Tapi ajarannya sama, la ilaha illallah. Kalau engkau beriman kepada Allah, maka aku doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Singkat cerita, akhirnya mereka terima, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pemuda itu mau mendoakan. Baik. Maka tersebarlah dan menjadi viral sampai didengar oleh penasehat raja yang lainnya yang buta. Maka datanglah dengan bawa banyak sekali hadiah. Lalu penasehat itu mengatakan, sembuhkan mataku. Lalu pemuda itu mengatakan, aku nggak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkanmu hanya Allah. Kalau engkau beriman kepadanya, aku doakan. Maka penasehat itu mau beriman kepada Allah. Ya, maka didoakanlah oleh anak itu. Dan sembuh. Akhirnya dia balik lagi bertugas. Kagetlah sang raja. Loh, kok kamu bisa melihat lagi? Iya, yang menyembuhkanku adalah Allah. Siapa dia? Apakah aku? Ya. Bukan, karena ketika seorang itu mendapatkan kekuasaan yang absolut gitu, dia akan merasa sebagai Tuhan. Dan begitulah raja-raja terdahulu seperti Firaun, Namrud dan sebagainya. Merasa dia berkuasa penuh, maka dia akan merasa dirinya sebagai Tuhan. Bahkan Firaun terang-terangan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Akan selalu begitu. Bahkan perintah-perintah Tuhan pun dilawan sama raja-raja tersebut, sama penguasa-penguasa tersebut. Allahul musta'an. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, lalu penasehat itu mengatakan, bukan, ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kamu. Akhirnya marahlah itu orang. Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Ya, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Kamu bukan Tuhan. Gitu. Akhirnya disiksalah penasehat itu. Bukan hanya dipecat, tapi akhirnya disiksa. Nah,
Pemuda itu ketika viral, maka didatangi oleh gurunya. Atau dia datang kepada gurunya dan gurunya mengatakan, kamu lebih hebat dariku sekarang. Tapi pasti kamu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau diuji, jangan tunjuk-tunjuk namaku. Jalani saja. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sampailah kembali kepada penasihat lagi. Penasihat itu akhirnya dihukum, ya, disiksa siapa yang memberikan ajaran-ajaran ini kepada kamu, ya, dan sebagainya. Akhirnya dia nunjuk kepada pemuda itu. Pemuda itu ditangkap, diinterogasi, dari mana kamu dapat pelajaran ini? Akhirnya dia nunjuk juga kepada gurunya, yaitu sang rahib tadi. Kemudian ditangkap juga. Begitulah cara pengembangan kasus ya. Semua ditangkap, akhirnya dihukum mati. Cara hukumannya sadis. Ya, kepalanya digergaji. Gergaji krek sampai terbelah dua. Sadis. Terus untuk pemuda itu dibawa oleh pasukan khusus. Oleh pasukan, bawa pemuda ini menuju gunung. Kalau dia mau balik pada ajaran nenek moyang, lepaskan dia. Kalau enggak, maka masukkan ke kawah gunung atau lemparkan dari atas gunung. Maka dibawa oleh pasukan. Sampai di puncak gunung, bocah itu atau pemuda itu berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'at. Doanya itu singkat. Ya Allah, cukupkanlah diriku dari mereka. Gitu. Cukupkanlah diriku dari kejahatan mereka. Maka terjadilah gempa di gunung tersebut, ya, gempa vulkanik, akhirnya mereka berjatuhan sendiri. Pemuda itu selamat. Jadi kalau berpikir keselamatan diri sendiri, sebenarnya dia tinggal pulang aja, pergi saja ke tempat yang lainnya kan mudah. Tapi enggak begitu yang dilakukan pemuda itu. Karena dia ingin bahwa negeri itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Penduduk negeri itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, baliklah dia ke istana. Sampai di istana kagetlah sang raja. Ya. Ma fa'ala ashabuk? Apa yang telah dilakukan oleh tentara-tentara tersebut yang menemani kamu? Ya. Kata dia, kafani Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan aku dari mereka, dari kejahatan mereka. Artinya, ini pemuda. Sementara pasukannya pasukan khusus. Kalau dia mau pakai akal sehat, ini nggak mungkin terjadi. Tapi kok dia sendiri yang selamat, tapi namanya sudah dibutakan dengan kekuasaan dan juga kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nggak peduli lagi. Maka raja itu memerintahkan pasukannya lain, bawa dia ke tengah laut. Kalau dia mau kembali ke ajaran nenek moyang, ya, baik, maka lepaskan. Kalau tidak, maka binasakan dia. Tenggelamkan dia ke dalam lautan. Dibawalah, pemuda itu nurut, nggak ngelawan. Sampai ke tengah laut, dia berdoa lagi. Allahumma kfinihim bima syi'at. Ya Allah, cukupkanlah aku dari kejahatan mereka. Mereka pun akhirnya kecemplung ke laut. Bagaimana caranya? Bisa aja ombak dan sebagainya. Tapi Nabi SAW mengatakan mereka akhirnya semua tenggelam. Hanya pemuda itu yang selamat. Balik lagi dia ke istana. Kagetlah raja itu. Mafa'ala ashabu. Apa yang dilakukan oleh tentara-tentara tersebut? Jawabannya satu lagi. Kafani Allah. Allah Subhanahu wa taala cukupkan aku dari kejahatan mereka. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, lalu pemuda itu mengatakan, kamu nggak bisa bunuh aku, kecuali kamu mengikuti mauku. Gitu. Oke, apa maumu? Jadi hanya sekedar untuk bisa membunuh pemuda itu, raja itu sudah kalah sebenarnya. Mau mengikuti apa maunya pemuda. Kumpulkan manusia semua. Di tanah lapang ya Allah, semua harus hadir. Kemudian engkau ambil anak panah ya dari sarungku, sarung panah dia. Kemudian pegang busurku, kemudian bidik aku tepat di bagian jantung. Sebelum engkau lepaskan anak panah itu, ucapkanlah Bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah, Rabbil Ghulam, Tuhannya pemuda ini. Kemudian lepaskan. Niscaya itu akan membuatku mati. Akhirnya dilakukan, dikumpulkan seluruh manusia.
Ya, eksekusi itu dihadiri oleh banyak orang. Semua hadir saat itu. Nah, raja itu mengikuti apa yang dimaukan pemuda itu. Kemudian dia bidik dengan baca Bismillah, dengan menyebut nama Allah Tuhannya pemuda. Dibidik, kena jantungnya dan mati. Apa efeknya jamaah? Seluruh orang yang hadir itu masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah. Amanna bi rabbil gulam, kami beriman dengan Tuhannya pemuda itu. Ya udah, rajanya ditinggal lagi. Raja dan juga tinggal hanya dengan pembantu-pembantunya dan tentara-tentaranya. Ya. Oke. Makin marah dia. Akhirnya apa? Dibuatlah parit besar, kemudian dinyalakan api di dalamnya. Kemudian dia perintahkan pada rakyatnya yang beriman kepada Allah untuk masuk ke dalam api tersebut. Nah, sampai ada seorang wanita bawa anaknya, bayi merah masih baru lahir gitu. Dia ragu untuk masuk ke dalam api tersebut. Kemudian anaknya bicara, ya ummi anti alal haq, wahai ummi, wahai ibuku, engkau di atas kebenaran. Akhirnya masuk. Nah, Nabi SAW mengatakan tidak ada bayi yang baru lahir dan bisa bicara kecuali 3. Yang pertama, Isa bin Maryam, dia bicara ketika baru lahir. Yang kedua adalah sahibu Juraij, yaitu sahabatnya Juraij. Ini ada kisah tersendiri. Ya. Yang ketiga adalah bayi ini, Ashabul Ukhdud. Dia bicara kepada ibunya, padahal dia adalah bayi yang baru lahir. Nah, dari genosida itu ada satu yang selamat. Dia lari menuju Afrika, nyebrang Laut Merah. Di Afrika sudah ada ajaran Kristen, di Ethiopia, yang saat itu namanya Habasyah. Rajanya Najasyi, Kristen, rakyatnya juga Kristen. Kalau ini kan paganis, penyembah berhala. Bangsa Himyar di selatan Jazirah Arab itu. Akhirnya dikirimlah 2 panglima. 2 panglima, yang satu Abraha, yang satu lagi namanya Artah gitu. 2 panglima untuk menggempur mereka. Masuklah gajah-gajah Afrika itu. Ya, gajah-gajahnya besar. Orang sebut mamut. Kalau disebutkan dalam Ibnu Katsir namanya Mahmud. Mahmud yang hebat, yang bagus, yang kuat, Mahmud, yang terpuji kan begitu. Tapi orang barat nyebutnya mamut. Baik. Kemudian dihabisilah bangsa atau kerajaan Himyar tersebut. Nah, kemudian Kristen berkembang di selatan Jazirah Arab. Nah, kemudian setelah berkembang ini karena ada 2 matahari nih, dengan ibarat ada 2 kepemimpinan, nggak bisa, ya. Maka hampir terjadi perang saudara. Kemudian kedua panglima ini dengan jantan mengatakan gini, kalau kita perang seperti ini yang korban banyak, duel aja 1 lawan 1. Akhirnya yang menang adalah Abraha. Yang menang adalah Abraha. Nah, kisah ini ada di dalam tafsir surat Al-Fil. Jadi ada kaitannya surat Al-Buruj dengan surat Al-Fil. Nah, kemudian Abraha berkuasa di selatan Jazirah Arab. Lalu dia tinggal di Sana'a. Jadi Sana'a itu merupakan kota kuno ya, ibu kota Yaman sekarang ini kota kuno. Nah, dia bangun gereja besar di situ. Bekas-bekasnya, runtuhannya masih ada di situ. Baik. Nah, di masa lahirnya Nabi SAW bertepatan dengan tahun gajah, disitulah Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Karena gajah-gajah itu bukan berasal di Jazirah Arab, nggak ada gajah. Jadi ternyata gajah-gajah itu berasal dari Afrika, yang nyebrang menuju ke Jazirah Arab. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghalau dan menghancurkan pasukan bergajah tersebut sebagaimana dalam surat Al-Fil. Sementara yang di selatan ya masih terus berkembang agama Kristen. Sampai kemudian 40 tahun berikutnya Muhammad SAW diutus sebagai nabi dan rasul. 13 tahun berikutnya ya berarti 53 tahun sejak peristiwa pasukan bergajah itu, Nabi hijrah ke Madinah. Terus beberapa tahun kemudian setelah Islam berkembang, barulah Nabi mengutus sahabatnya Mu'adz bin Jabal menuju Yaman untuk berdakwah kepada la ilaha illallah. Nah, itu background kisahnya begitu. Makanya kok di Yaman itu ada Arab-Arab Kristen. Asal-usulnya seperti itu. Nah, wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi komunitas Kristen. Ya.
maka prioritaskan dakwahmu yang pertama adalah la ilaha illallah. Jadi ternyata dakwah atau ajakan atau seruan kepada la ilaha illallah merupakan prioritas dakwah. Jangan orang ajak kepada partai, pada golongan, pada kelompok, dan enggak. Ajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini dakwah para nabi, dakwah para rasul. Dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajakan kepada tauhid, penghambaan hanya kepada Allah saja. Baik. Wa fi riwayah ila ayyuhidullah. Seru mereka agar mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'u kalidalik. Kalau mereka nurut, ya, mau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawat fi kulli yawm wa lailah. Maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam kepada mereka. Oke. Jadi setelah orang itu bertauhid, ya, maka seruan berikutnya adalah ajakan untuk sholat. Ajarkan sholat kepada mereka. Jadi sholat, begini cara sholat yang benar. Fa'inhum ata'u kalidalik fa'alimhum. Ya, ini sekali lagi menunjukkan bahwa sholat itu penting sekali dalam agama Islam. Ya, karena sholat itu merupakan amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau baik sholatnya, maka amalannya diterima. Kalau enggak, maka amalannya ditolak. Dan sholat itu pembeda antara muslim dengan kafir. Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Ikatan antara kami dengan mereka adalah sholat, yang meninggalkannya dia kafir. Rasulullah sendiri yang bilang seperti itu. Dalam hadis yang lain sahih, beliau SAW bersabda, bainal mar'i wasyirki wal kufri tarkus shalah. Batas antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Jadi kalau dia tinggalkan salat, nggak ada lagi batas. Maka dia disebut sebagai musyrik atau kafir. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi SAW berpesan, fa'inhum ata'u kalidari, kalau mereka nurut. Ya, setelah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian mereka salat, nurut berarti kan? Fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Kalau mereka nurut, maka ajarkan kepada mereka, beritahu kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada mereka untuk bersedekah. Ini maksud di sini zakat. Sedekah wajib itu namanya zakat, sedekah sunnah itu seperti sedekah-sedekah yang lain. Baik. Yang diambil dari orang-orang kaya, dari mereka, dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jadi begitulah peruntukan zakat. Jadi zakat itu diambil dari orang yang berkecukupan dan dikembalikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi ada kepedulian kepada sesama. Ini juga menunjukkan bahwa penyaluran zakat itu kepada orang sekitar dulu. Bisa saja dia dipindah ke tempat yang lain yang membutuhkan setelah sekitar ini sejahtera. Sekitar ini sudah sejahtera. Negeri kita ini masih banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sebelum keluar, maka negeri dulu. Ya, yang perlu dibantu. Mereka yang berkecukupan bantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'inhum ata'u kalidalik." Kalau mereka sudah nurut, berarti mereka sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka mau sholat, mereka juga bahkan mau mengeluarkan hartanya. Ini berarti nurut banget. Mu'ad sudah menjadi tokoh berarti. Gitu. Kalau mereka nurut kepadamu. Fa iyyaka wa qara'im amwalihim, maka hati-hati kamu dari harta benda mereka. Kenapa begitu jamaah? Karena tokoh itu kalau sudah bicara, orang gampang nurut. Dia akan mengeluarkan apa saja, ya, sesuai dengan omongan tokohnya itu. Tapi Mu'ad dipesani Nabi, hati-hati. Jangan menyimpang. Hati-hati dari harta benda mereka. Hati-hati. Baik, ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad bin Jabal. Ya, karena sebagai tokoh akan mudah untuk mobilisasi dana, ya, untuk kepentingan, ya, macam-macam lah begitu. Tapi Nabi mengingatkan, ingat tujuannya adalah dakwah, dan dakwah itu tugas mulia, menyelamatkan manusia. Ya, nggak ada kepentingan pribadi di sini. Biar mereka hidup, ya, sebagaimana kehidupan mereka. Hati-hati kamu dari harta benda mereka. Pesan dia berikutnya, wattaqi da'watal mazlum, dan hati-hati dari doanya orang yang terzalimi.
Orang yang terzalimi bisa muslim, bisa kafir. Doanya orang kafir itu asalnya ditolak oleh Allah. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan tidaklah doa orang-orang kafir itu melainkan tertolak. Nyasar, nggak nyampe. Tapi ketika dia terzalimi, doanya jadi nyampe. Dalilnya ini, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena nggak ada lagi hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau doanya orang kafir yang terzalimi saja nyampe kepada Allah, bagaimana dengan doanya muslim yang terzalimi? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini hadisnya panjang, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa dakwah itu punya prioritas. Ajakan atau seruan itu ada prioritasnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus juru dakwah, dia memberikan prioritas. Itu amanat itu kepada orang yang beliau kirim untuk berdakwah. Tauhid, tauhid, tauhid. Karena ini adalah penyelamat, ya, kehidupan seorang di dunia maupun di akhirat kelak. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya di dunia adalah la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian mati kecuali sebagai muslim. Ya. Kenapa? Karena mati sebagai muslim pasti selamat. Seorang yang bertauhid itu pasti masuk surga. Pasti. Itu tergantung dari amalannya. Ya. Kalau dia punya dosa yang belum sempat bertaubat, bisa saja langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa saja dimampirkan dulu ke dalam neraka untuk dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tapi dia nggak kekal di neraka. Sebab itu ada penduduk surga yang disebut dengan al-jahannamiyun, yaitu mantan penduduk jahanam. Ya, yang diberikan kepadanya adalah 10 kali lipat dunia dan seisinya. Bumi ini milik dia, 10 kali lipat. Itu adalah derajat terendah di surga. Kalau terendahnya di surga seperti itu, bagaimana dengan yang lebih tinggi lagi? Ini sekali jemaah menunjukkan akan pentingnya tauhid, dan ketika seorang sudah mengetahui tauhid dan mengamalkannya, maka anjurannya dia mengajak orang lain untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan sampai ada noda-noda kesyirikan yang sama saja itu menistakan dan merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian selesai bahasan kita pada pagi hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita kaji lebih dalam dengan tanya jawab. Silakan kepada para jamaah untuk bertanya. Baik Ustaz, Masya Allah. Kita mulai dari yang di chat Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, bahwa perilaku menyembah Allah dan juga sekaligus menyembah selain Allah adalah perilaku syirik, dosa besar. Ya. Jika seorang lebih mengutamakan urusan dunianya juga, sehingga seolah-olah tanpa dunia atau uang sangat khawatir tidak berdaya. Apakah ini termasuk perbuatan syirik besar? Ya bisa, tergantung dari keyakinannya. Ya, bisa besar, bisa kecil. Baik. Bisa membesar ketika betul-betul dia menganggap dunia lah jaminan hidupnya. Nabi SAW bersabda, Ta'isa abdul dinar, Ta'isa abdul dirham, Ta'isa abdul khamilah, Ta'isa abdul khamisah, Ta'isa wantakas. Idza syika falan taqash. Kata Nabi SAW, celakalah budaknya dinar, celakalah budaknya dirham, celakalah budaknya mode, celakalah budaknya perabotan. Dinar, dirham itu dinar uang emas, ya, 1 dinar itu 4/4 gram emas. Kalau dirham itu 3 gram perak. Ya, Nabi menyebut celakalah budaknya harta. Gitu. Jadi ada orang yang menghamba kepada harta, Jadi fokusnya itu selalu duit gitu. Apa yang menguntungkan baginya maka dia kerjakan. Yang nggak menguntungkan secara finansial maka dia tinggalkan, walaupun itu perintah Allah, dia nggak peduli. Ya, baik, itu kesyirikan. Ketika seorang waktunya sholat, kemudian dia dilarang untuk sholat, jangan sholat. Kalau sholat pecat, dia nurut, maka itu sama aja melakukan kesyirikan. Ya, karena bisa saja kesyirikan itu terhadap
hal-hal yang bersifat duniawi. Demikian pula ketika seorang selalu mendahulukan mode, dia ingin yang mutakhir, mode-mode terbaru, ya. Tayyib. Nah, dalam benaknya penampilan adalah yang tertinggi. Sampai dia mau operasi apa namanya, tubuhnya dengan macam-macam bentuk dan model, yang penting dia nyohor. Jadi budaknya mode. Demikian pula budaknya perabotan. Dipilihlah perabot-perabot yang bernilai tinggi dan sebagainya. Dia nggak mau kalah dengan yang lain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kecelakaanlah bagi mereka, ya, yang menghamba kepada harta benda seperti ini. Ya, apabila mereka mendapatkan musibah, orang-orang seperti mendapat musibah, mereka nggak mungkin bisa lepas darinya. Akan selalu terbelit. Begitulah kondisi mereka yang menjadi hamba bagi dunia. Jadi kembali kepada pertanyaan, bisakah seorang menjadi syirik karena dia menghamba kepada dunia? Jawabannya bisa. Sebab itu, kecintaan kepada dunia itu dibatasi. Manusia memang diciptakan cinta dengan dunia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia itu sangat cinta dengan harta. Akan tapi dibatasi. Harta itu di kaki. Ya, dikeluarkan berdasarkan perintah Allah. Untuk zakat, untuk sedekah, untuk haji, untuk umrah dijalankan. Tidak menjadi Tuhan bagi manusia. Demikian jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Sedikit ditambahkan Ustaz. Bagaimana kalau kita sering melihat mereka, contoh misalnya di Saudi Ustaz. Itu kan luar biasa itu para raja dan pangeran-pangeran dengan kehidupan mewahnya. Terus padahal mungkin lebih baik diberikan kepada orang yang miskin atau apa. Mereka menonjolkan segala kemewahan. Apakah itu juga salah satu termasuk dalam hal-hal seperti tadi, Ustaz? Afwan. Berarti kita disuruh menilai Raja Saudi gitu. Iya kan? Ya. Ya. Baik. Rakyat Saudi itu mendapatkan harta dari keluarga Saudi. Karena itu kan kerajaan itu milik keluarga sebenarnya. Jadi kalau ditanya keluarga yang paling kaya, ya keluarga Saudi di dunia ini. Mana ada keluarga yang punya negara. Baik. Di zaman modern sekarang ini loh. Dan apa yang ada di negara itu milik keluarga. Nah, mereka punya rakyatnya diberi makan dari kekayaan keluarga itu. Beda dengan negara kita, siapa yang menguasai? Kan sistemnya berbeda. Sementara kepemimpinan itu, ya, yang penting bagaimana bikin rakyat kenyang, itu poinnya. Bikin rakyat kenyang, bikin rakyat sejahtera. Setelah itu rakyat diperintah untuk mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dijalankan di sana. Kalau dikatakan 100% ya tidak, pastilah ada kekurangan-kekurangan. Tapi itulah yang terjadi dan yang dijalankan di sana. Jauh pengetahuan saya. Jadi bukan mereka bermewah-mewah, ya, karena memang mereka kaya. Dan mereka adalah keluarga terkaya di dunia. Gitu kalau dikumpulkan, karena itu adalah aset keluarga semuanya. Gitu. Mereka punya negeri itu, dan mereka sejahterakan rakyatnya. Demikian Pak Dery. Baik Ustaz. Ada yang ingin bertanya lagi? Satu hal lagi Ustaz. Silakan. Terkait dengan dakwah la ilaha illallah Ustaz ya. Ya. Sering kita melihat mereka yang sudah belajar artinya mengenai tauhid. Tapi mungkin sifatnya masih dasar. Tapi dengan semangatnya mereka menyampaikan kepada kawannya, kepada mereka yang belum belajar. Itu kadang-kadang sangat membuat orang yang mendapatkan ajakan itu merasa berat atau mungkin ini kok ajaran seperti apa, seperti itu Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz bagi mereka yang memang masih dasar ini tapi dia semangat ingin mengajak kepada mereka yang belum secara 100% untuk menjalankan tauhid ini Ustaz. Afwan Ustaz. Baik, sarannya adalah tetap terus belajar. Semangat itu diarahkan kepada semangat untuk belajar. Sebagaimana ada pelajaran teori komunikasi, dakwah itu juga bagian dari cara berkomunikasi.
Ya, cara mengajak itu ada aturan-aturannya. Sebagaimana kita bacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Mu'adz bin Jabal sebagai juru dakwah pun harus menerima pesan-pesan dari Nabi. Harus begini, harus begini. Nggak sembarangan tentunya. Oleh sebab itu, bagi yang baru dan semangat untuk berdakwah, ya dakwahkan sesuai dengan apa yang sudah diketahui. Yang belum diketahui, jangan didakwahkan. Dan belajar terus, semangat, sampai akhirnya apa? Bisa dakwahnya itu lebih meluas lagi. Jadi seorang berdakwah dengan kadarnya masing-masing. Begitu Pak Dewi. Sesuai dengan kadarnya masing-masing dan dia terus bersemangat untuk terus belajar. Karena ilmu ini sangat-sangat luas. Sampai mati sekalipun seorang curahkan usahanya untuk belajar, ilmu masih banyak yang belum dia pelajari. Oleh sebab itu, sambil berdakwah terus belajar. Demikian. Baik Ustaz, Salah khair. Berikutnya. Silakan berikutnya. Silakan jamaah. Sepertinya belum ada yang menanyakan Ustaz. Di chat juga belum ada. Jadi apa oke kita cukup sampai di sini? Ya, cukup baik. Sampai di sini. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Dan semoga Allah selalu menerima amal-amal ibadah kita di penghujung bulan Ramadan ini dan mudahkan kita untuk meningkatkan amal ibadah di sisa hari di bulan Ramadan ini, sehingga harapannya kita mendapatkan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala serta pembebasan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Akhi Pengki, silahkan. Baik teman-teman, terima kasih semua atas kehadirannya. Untuk seri Ramadan ini kita ada 2 kali lagi pengajian. Untuk besok siang dengan Ustadz Ahmad Susilo dan Minggu subuh dengan Ustadz Endi, kawan kita sendiri. Sesudah itu kita libur sejenak, kemudian dilanjutkan lagi dengan kajian dari Ustadz Muhammad Yahya secara rutin mulai akhir bulan Mei ini. Jadi kita libur seminggu Lebaran dulu. Mudah-mudahan Ustadz juga nggak pulang kampung, jadi bisa lanjut lagi nanti. Baik teman-teman, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.